Tajahau, halo pengyoman semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Nyonya Wang di sini, orang Manado di China. Jadi pengyoman, asal ngoni tahu, di China sekarang ini sedang dalam suasana perayaan Festival Dragon Boat. Jadi ini merupakan juga salah satu festival yang besar, hari raya yang besar di China. Walaupun tidak semeriah Imlek, tapi Festival Dragon Boat ini ditandai dengan libur panjang, yaitu kurang lebih selama 5 hari. Jadi hari Minggu ini adalah hari terakhir liburan dan besok sudah seperti biasa di hari Senin. Dan biasanya di Festival Dragon Boat itu semua orang Cina yang tinggal di perkotaan, mereka akan pulang ke kampung halaman mereka masing-masing untuk merayakan festival bersama keluarga. Nah, untuk keluarga Wang, saya dan Wang Jen itu untuk tahun ini kali ini tidak bersama-sama dengan keluarga yang ada di kampung karena suami cuma dapat cuti 1 hari, yaitu di hari Minggu ini. Dan untuk informasi, saya dan suami sudah merayakan itu festival lebih awal di minggu lalu bersama oma dan opa di kampung. Nah, jadi walaupun saya dan Wang Jen tidak berkesempatan untuk pergi bertepatan dengan hari ini, tapi kami berdua tetap akan menghabiskan dan sama-sama memeriahkan Festival Dragon Boat tahun 2022 dengan pergi ke pasar untuk berbelanja daging, dan juga sore harinya kami akan pergi ke taman untuk melihat keseruan di taman yang tentunya juga ramai ya pastinya pengyoman, karena tidak sedikit juga orang Changle yang masih berada di perkotaan alias tidak pulang kampung. Jadi pengyoman, jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan video ini tanpa skip-skip. Oke, selamat menikmati. Nah pengyoman, jadi kita sudah sampai di pasar yang tampak sepi ya kalau dibandingkan dengan hari biasa, hari normal itu biasanya di sini penuh dengan penjual walaupun baru di pintu gerbang. Biasanya banyak yang jual buah-buahan, sayuran segar, terus ada bunga-bunga, semuanya lengkap di sini. Pasar besar dan jarak yang ditempuh untuk sampai di pasar ini hanya sekitar 3 menitan menggunakan sepeda listrik. Jadi cuma lumayan dekat dari rumah ya pengyoman ya. Dan akhirnya kami akan melanjutkan pencarian kami untuk menemukan daging atau rusuk yang ternyata di kios pertama itu biasa langganan saya dan Wang Jen itu sudah habis, sudah ludes, dan kami akan melanjutkan masuk ke dalam pasar yang tentunya kalian lihat yang pakai baju-baju biru itu adalah penjaga-penjaga atau polisi-polisi yang biasa menertibkan atau sensus kode tracking perjalanan. Tapi kali ini saya dan Wang Jen lolos ya, mungkin karena sepi juga jadi ya kami bisa masuk.
Jadi pengyoman ini ya suasananya memang sepi sekali. Biasanya di sini penuh dengan pembeli dan penjual, ramai di pasar ya. Tapi di sini hanya ada aktivitas di kontainer truk yang sementara menurunkan barang ya. Dan tampaknya mereka juga tidak ambil libur, malah lembur, karena biasanya kan kalau di hari raya terus ambil lembur itu bisa collect money atau cengcen atau bisa mendapatkan uang yang lebih banyak ya pengyoman. Jadi ini yang buka hanya sebagian kios dan juga ya yang lain-lain, tapi lumayan lengkap lah untuk kami berdua yang sekedar jalan-jalan melihat keadaan pasar, membeli beberapa barang, dan selanjutnya kami akan pulang ke rumah ya. Nah, 이거 또 수영 안경. 들이 봐. 在这里吧。买啥呀？我这买块排骨，来多少？拿一半。来前排，来后排，这后边。前头放后头。前头就是血棍那边。来哪边都中。来前边。来哪个上去？哪个上？那这都中了，拿东西这儿了。挑一个，斜哪个，过哪个，都差不多。大点的，小点的。不，再往这边多了，后头再带骨头，这儿都正好。前头都是排骨少是吧？我感觉前头排骨少，肋条少。都是啊，对呀，前头肋条短，后头肋条多。拿过来我瞅眼睛。一个这儿分完了，这边肋条短，这边都是长根的肋条，但是后边是带。Nah pengyoman, jadi berdasarkan pengalaman saya selama di China ini dan selama saya memperhatikan suami dan orang-orang Cina lain itu kalau ke pasar, biasanya mereka akan bertanya segala sesuatu kepada penjual. Jadi misalnya suami ini dia akan tanya ini daging seperti apa, kapan pemotongannya, dari mana, bagus untuk membuat rusuk itu daging yang di bagian mana. Jadi kalau di Cunggo itu, kalau penjual itu harus memiliki pengetahuan yang luas tentang produk yang dia jual, karena untuk meyakinkan pembeli, karena Cungguren itu atau orang Cina itu sangat kritis sekali dalam membeli barang atau bahan, apalagi bahan makanan, karena mereka itu sangat maniak atau sangat-sangat mementingkan kesehatan ya pengyoman, ataupun kualitas barang yang akan mereka beli. Jadi itu sebagai informasi dan segmen asal menitahu kali ini. Oke, lanjut.这是多少钱呢？147，现在14，过节18。多少钱？147。Nah, jadi pengyoman seperti yang kalian lihat di video-video sebelumnya itu mengenai metode pembayaran itu di China atau di Cunggo itu rata-rata sudah menggunakan WeChat ataupun Chefupao ya, karena dianggap lebih aman dan lebih praktis dibandingkan pembayaran dengan uang tunai, karena juga kasus uang palsu yang beredar di masyarakat itu tidak sedikit ya pengyoman ya. Jadi menggunakan WeChat ini dan Chefupao tidak hanya di toko-toko ataupun di pasar besar seperti ini, tapi juga sampai kepada warung-warung kecil maupun pedagang eceran ya pengyoman, karena lebih aman dan lebih praktis. Dan sekarang saya dan suami sedang berada di tempat grosiran ice cream ya pengyoman. Jadi di Cunggo itu juga ada tempat grosir ya, seperti yang ada di Manado juga ya. Beli banyak itu lebih murah.
sekarang saya dan suami akan membeli beberapa ice cream ya, cuma 2 jenis ice cream sih, karena biasanya kalau musim panas itu kami memenuhi kulkas kami itu dengan ice cream, dan tempat kami membeli itu di sini karena lebih murah tentunya. 绿豆，知道了，不买绿豆了。不要？不要了，不能总吃一样的呀，是吧？那这个，哪一个？这个？这个，啊，再来一个这个啊，再来一个这个。Jadi inilah yang kita beli, ada tadi paiku atau rusuk bak, ini ada alat pel 2, terus ada beli kacang hijau, terus ini tadi ada ice cream. Jadi persediaan musim panas. Panas square. Ice cream. 你说的啥？我说musim panas就是 夏天。Dan setelah memberes-bereskan ini, kami akan mengantarkan mereka bertiga untuk ke salon menggunting bulu-bulu mereka, karena kalau musim panas bulunya panjang, kasihan mereka akan kepanasan. Dia tidak mengerti apa yang saya katakan ya teman-teman. Tadilah cokolo, tadilah. Ini apa ini? Ini kayak cuma rasa gula ini. Manis. Sekarang juga semuanya. Wajan ditakai. Dia semua 味道 小布丁牛奶味儿。 ini juga susu. Oke pengyoman, jadi sekarang saya dan suami akan mengantar mereka bertiga ini ke pet shop untuk menggunting bulu mereka, karena musim panas di Chiangli itu sangat panas sekali, sampai 37 derajat Celcius ya. Jadi bisa bayangkan panasnya seperti apa. Mereka tidak bisa bertahan hidup kalau tidak di AC, dan kalau cuma tinggal di rumah kan kasihan juga. Jadi mereka harus menggunting bulu mereka ya, dan tentunya akan memakan waktu di sana nanti. Jadi kami cuma drop saja mereka dan akan jemput kembali di jam 1. Dan sebelumnya itu kalau ke pet shop harus reservasi dulu ya pengyoman ya, karena juga banyak yang memelihara pudel seperti ini di Chiangli. Jadi kita harus reservasi tempat dulu untuk mereka bertiga yang kami sudah lakukan kemarin. Jadi sekarang tinggal drop saja dan jemput di jam 1 nanti.
Tada, ini dia ketiga pudel kesayangan saya yang sudah dapat guntingan summer atau guntingan musim panas yang terlihat jauh sekali berbeda ya, karena saya suka banyak bulu, jadi kalau lihat ini sedikit bulu terlihat kurus ya pengyoman, tapi tidak usah khawatir, mereka itu ternutrisi dengan baik. Jadi kami juga sudah membelikan mereka baju musim panas dan tinggal dipakaikan saja. Nah, jadi setelah ini saya akan membawa seekor anjing saja atau Syakoro untuk pergi ke taman. 给他穿，给他穿上，穿咱走了，给你，肯定是不高兴的。给你当一下到家里给你们吃好吃的啊，真的好吃，你看王姐，那不错。你看，不高兴了，还有一个狗不高兴了又。悠悠的好看。 小菠萝的也好看。他又跑过来了。悠悠过来。去，去。哎，别不穿了，在家里也穿，就是睡觉的时候不穿。这个就好看啊，这个。又来一个给我剪毛的。大脑袋挡住了，看不着。你看，好了 ，Let's go home， 关了吧。Baiklah pengyoman, jadi demikianlah kegiatan kami hari ini di hari terakhir Festival Dragon Boat tahun 2022 ya. Jadi ini di tepatnya di Taman Kota Pusat Kota Changi yang lumayan ramai juga karena kebanyakan orang-orang yang pulang kampung selama 5 hari yang telah liburan sudah kembali ya, karena besok
semua kegiatan akan berjalan lagi seperti biasa. Sekolah-sekolah dan toko-toko serta kantor juga akan dibuka seperti biasa. Dan tentunya kami akan pulang juga. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dan menemani keluarga Wang hari ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, bahkan pun share video dan channel ini ke teman-teman kalian semua. Dan tetap ikuti keseruan kehidupan Nyonya Wang di sini, orang Manado di Cina, di episode selanjutnya. Ciao.